Halo anak-anak, kita sudah semakin mendekati hari Natal ya. Tinggal menghitung hari lagi, kita akan sampai pada tanggal 25 Desember. Tetapi jangan sedih, walaupun kita tidak bisa bernatalan dengan tatap muka, tetapi kita tetap bisa memperingati dan merayakan Natal secara online dan bersama dengan keluarga di rumah. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Para malaikat sesudah menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus Kristus kepada para gembala, kemudian mereka bersama-sama memuji Allah. Para malaikat ini bernyanyi untuk memuji Allah. Mereka menyanyikan kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kabar sukacita yang disampaikan oleh para malaikat ini kepada para gembala membuat para malaikat itu juga menyanyikan puji-pujian kepada Allah untuk memuliakan Allah yang penuh dengan kebesaran kasih, yang penuh dengan kemuliaan yang tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Malam hari itu di padang nampaklah sebuah pesta yang sangat meriah. Padang yang awalnya sunyi, senyap, sepi, sekarang menjadi meriah, penuh dengan gegap gempita dan sukacita, karena para malaikat surga itu bernyanyi dengan penuh kegembiraan. Padang yang awalnya gelap menjadi terang, karena malaikat itu membawa terang yang benderang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari di mana Tuhan Yesus lahir, dunia penuh dengan kegembiraan, dunia penuh dengan nyanyian dan puji-pujian yang semuanya berasal dari malaikat surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika menjelang Natal, ada begitu banyak lagu-lagu Natal dinyanyikan. Kita juga bisa mendengarnya kalau pergi ke mall, ya. Tetapi untuk sementara ini anak-anak tidak usah pergi ke mall lebih dahulu. Tapi kita juga tidak bisa pergi ke gereja, bukan? Tidak apa-apa, tidak perlu bersedih hati. Karena lagu-lagu Natal begitu banyak dan sekarang ini sangat mudah untuk kita dengarkan. Anak-anak, coba kalian sebut beberapa lagu Natal. Tahukah kalian? Wah, pasti tahu ya. Dan nanti coba nyanyikan lagu-lagu itu bersama papa mama ya. Anak-anak, ada banyak sekali lagu-lagu Natal yang diciptakan, yang sampai hari ini terus berkumandang dan dinyanyikan, khususnya pada hari-hari Natal. Salah satu lagu Natal yang populer adalah Malam Kudus. Lagu Malam Kudus sudah diciptakan 200 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini masih tetap dinyanyikan. Lagu Malam Kudus adalah salah satu lagu yang populer di dunia dan sepanjang masa. Anak-anak, lagu Malam Kudus ini diciptakan oleh seorang yang bernama Joseph Mohr. Nah, Joseph Mohr ini adalah seorang asisten pastor di gereja Santa Nikolaus yang terletak di sebuah desa yang bernama Oberndorf di Austria. Pada suatu malam, sesudah salju turun semalaman, Joseph Mohr itu melihat sebuah pemandangan yang indah yang ada di sekitarnya. Dia mulai merasakan ketenangan dan kedamaian. Itu sudah menjelang Natal.
Lalu dia menuliskan syair. Syair lagu yang sangat indah, 6 bait ditulisnya saat itu juga. Dan kemudian Joseph Mohr ingin memakai syair ini menjadi sebuah lagu Natal. Lalu dia pergi menjumpai seorang sahabatnya yang bernama Franz Gruber, yang seorang pemusik. Dan dia bermain musik di gereja yang sama yang dilayani oleh Joseph Mohr. Franz Gruber kemudian menciptakan melodinya, menciptakan musiknya, dan jadilah lagu Malam Kudus. Lagu Malam Kudus ini rencananya akan dinyanyikan pada kebaktian Natal tanggal 24 Desember tahun 1818. Tapi sayang, orgel di gereja itu rusak. Mereka sudah melatih dan berlatih lagu ini. Bagaimana caranya supaya lagu ini tetap bisa dinyanyikan? Mereka tetap menyanyikan lagu ini pada kebaktian 24 Desember tahun 1818 dengan diiringi oleh gitar. Nah, anak-anak, kemudian datanglah seorang tukang reparasi untuk mereparasi orgel gereja tersebut. Tukang reparasi yang tidak disebutkan namanya ini mulai melihat lagu Malam Kudus dan dia merasa inilah lagu yang bagus, lagu yang indah. Dia kemudian meminta salinan dari lagu Malam Kudus itu dan dia nyanyikan di gerejanya. Sejak hari itu anak-anak, lagu Malam Kudus berkumandang di seluruh dunia. Sejak hari itu, lagu Malam Kudus adalah lagu yang dinyanyikan untuk mengenang, mengingat, merayakan kelahiran Yesus Kristus. Lagu Malam Kudus yang diciptakan oleh Joseph Mohr ini menggambarkan tentang kedamaian, tentang ketenangan di dunia ketika Kristus anak Daud itu lahir. Dan kelahirannya di dunia akan selalu membawa damai sejahtera, akan selalu membawa ketenangan, kenyamanan di hati orang-orang yang percaya kepadanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Joseph Mohr dan Franz Gruber sudah membuat sebuah karya yang hidup sepanjang masa, yang terus ada dan dinikmati, dinyanyikan oleh setiap orang yang percaya sampai hari ini. Karyanya adalah karya yang berguna sepanjang masa. Lain dengan Joseph Mohr dan Franz Gruber, Allah memiliki karya yang luar biasa lagi besarnya. Kalau lagu Malam Kudus berumur 200 tahun, maka kelahiran Yesus Kristus sudah lebih dari 2000 tahun. 2000 tahun Tuhan Yesus lahir, tetapi orang-orang percaya kepada Yesus terus bertambah sampai hari ini. Kelahirannya cukup satu kali di dunia. Kematiannya juga cukup satu kali di dunia. Tetapi seluruh umat manusia sepanjang masa diselamatkan dengan pengorbanan kasih Allah yang begitu besar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa karya yang akan kita ciptakan yang bisa berguna untuk sepanjang masa? Salah satunya adalah iman kepada Yesus Kristus yang akan membuat kita hidup sepanjang masa. Walaupun kelak kita sudah mati, tetapi iman kita akan menjadi teladan bagi siapapun juga yang mengenal kita. Mari kita menciptakan sebuah karya yang abadi, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Yesus cinta kamu. Amin.